Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum. Untuk video kali ini mengenai bidang farmakologi farmasi. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya Loviani Dikta Azahra dengan NIM 2250 1911170 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai praktikum farmasi terpadu, yang dimana tentang beberapa soal yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Berikut terlampir juga apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai capaian pembelajaran untuk praktikum modul 5, yaitu pelayanan farmasi, dan juga ada beberapa soal yang akan saya bahas, soal 1 sampai soal 6. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita mulai dengan capaian pembelajaran, yang dimana kita mampu melakukan mengumpulkan data dan informasi terkait pelayanan kefarmasian, terus juga mampu melakukan penetapan masalah terkait pelayanan kefarmasian, mampu melakukan penyelesaian masalah terkait pelayanan kefarmasian, mampu melakukan pengolahan data terkait pelayanan kefarmasian, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kefarmasian, mampu melakukan komunikasi efektif terkait pelayanan kefarmasian. Jadi pada dasarnya capaian pembelajaran ini mengenai tentang pelayanan kefarmasian, yang dimana ada mengumpulkan data, informasi, penetapan masalah, penyelesaian masalah, pengolahan data, pencatatan dan pelaporan, serta komunikasi yang efektif yang bisa kita gunakan dalam pelayanan kefarmasian. Semua capaian pembelajaran sesuai video yang akan saya bahas kali ini mengenai pelayanan kefarmasian. Masuk ke pembahasan soal 1 mengenai alur ataupun proses dan formulir terkait pengolahan sediaan farmasi alkes bahan medis habis pakai atau BMHP di sarana pelayanan kefarmasian, yang dimana yang pertama saya akan membahas apotek terlebih dahulu. Untuk pengelolaan sediaan farmasinya itu dilalui dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan juga pencatatan. Ini untuk alur yang di apotek. Untuk alur pengelolaan sediaan farmasi yang memang ada di apotek. Perencanaan di sini kita merencanakan apa saja yang diperlukan untuk di apotek. Pastinya sesuai dengan kartu stok obat yang keluar yang memang ada di apotek. Kembali lagi ke manajemen dari apoteknya, seperti apa untuk perencanaan ini. Kemudian ada pengadaan, yaitu berarti kita menyiapkan apa saja yang kita pesan untuk kebutuhan berikutnya. Penerimaan, kita jelas menerima barang yang sudah kita pesan, dan di situ juga ada pengecekan dan sebagainya sehingga bisa masuk ke etalase apotek. Terus ada penyimpanan, kita menyimpan sesuai yang memang sesuai di apotek kita, dan juga pemusnahan apabila ada obat-obat yang rusak atau sebagainya. Dan ada pengendalian untuk melihat kadaluarsa dari obatnya, jadi diusahakan dipisahkan gitu ya. Terus ada pencatatan di sini berupa buku laporan, biasanya dikembalikan ke manajemen dari apoteknya itu. Pencatatannya seperti apa, yang jelas untuk rekap dari apoteknya itu sendiri. Selanjutnya untuk puskesmas ada perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan, serta ada pemantauan dan juga evaluasi. Agak sedikit ada perbedaan untuk pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas ini. Berbeda sama yang di apotek, walaupun beberapa poinnya ada yang sama gitu ya untuk di apotek, karena memang dari sarana pelayanan kefarmasian baik di apotek, puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik itu terdapat perbedaan dari cara pengelolaan sediaan farmasi itu sendiri. Selanjutnya untuk rumah sakit di sini ada pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, kemudian ada pengendalian, dan terakhir ada administrasi. Jelas berbeda dengan yang di apotek tadi gitu ya untuk pengelolaan sediaan farmasinya. Di sini adalah pengelolaan sediaan farmasi yang memang ada di rumah sakit seperti ini untuk alurnya. Selanjutnya untuk klinik dengan catatan pasien rawat inap atau rawat inap, untuk alur pengelolaan sediaan farmasinya mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan juga administrasi. Ini untuk alur dari pengelolaan sediaan farmasinya. Tentu berbeda dengan yang di apotek, rumah sakit, untuk dari pengelolaan sediaan farmasinya. Ini untuk yang di klinik, seperti inilah untuk pengelolaan sediaan farmasinya. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu penulisan resep yang benar. Jadi dalam penulisan resep, yang berhak menulis resep itu adalah seorang dokter, dan itu juga sudah menurut undang-undang gitu ya, yang sudah diatur oleh undang-undang bahwasannya yang berhak menulis resep hanyalah seorang dokter, baik dokter hewan, dokter gigi, maupun dokter spesialis dan lainnya. Intinya yang menulis resep itu adalah dokter atau dokter hewan gitu ya. Jadi dalam resep itu ada penulisan yang benar. Dan sebagai farmasis kita harus mengetahui apakah resep itu sudah sesuaikah ditulisnya oleh dokter gitu. Jika memang belum sesuai bisa dikomunikasikan kepada dokter penulis resep yang bersangkutan. Dimulai dari identitas dari dokternya. Biasanya di bagian atas resep yang dimana ada nama, alamat, nomor izin praktek dokter, dokter gigi, ataupun dokter hewan. Kemudian ada inskripsio, tanggal penulisan resep, yang dimana tanggal penulisan resep ini dicantumkan atau ditulis berfungsi juga untuk saat merekap atau mengarsipkan resep itu sesuai tanggal biasanya. Terus invokatio tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep. Jadi sebelum menulis nama obatnya harus didahului tanda R ini gitu. Terus ada preskripsio ataupun ordonatio yang dimana merupakan nama setiap obat dan komposisinya. Kemudian ada signatura, yaitu aturan pemakaian obat yang tertulis. Selanjutnya ada subscriptio, di mana tanda tangan atau farap dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, ya hanya dokter yang bisa menulis resep gitu. Dan yang mengganti pun hanya dokter yang berhak menurut undang-undang. Kemudian ada identitas pasien, di mana meliputi nama, alamat, pemilik, jika memang resep dokter hewan gitu ya, bisa ditulis nama pemilik hewannya, dan lain-lainnya gitu yang berhubungan dengan identitas pasiennya, bisa berat badan ataupun lain-lainnya gitu ya. Untuk tadi ada tanda seru atau paraf dokter untuk resep yang melebihi dosis maksimal. Jadi biasanya di resep itu ditandai gitu kalau dosisnya memang melebihi, ataupun ada beberapa resep dengan tanda cito, segera, kayak urgent, ataupun beda obat-obat narkotika. Ada obat narkotika gitu biasanya ditandain untuk rekap dari resepnya itu sendiri. Berikut saya lampirkan juga terkait contoh resepnya. Di sini resep yang benar gitu, yang sudah ditulis benar, karena meliputi semua aspek. Di sini juga saya bagi 3 secara umumnya gitu ya. Untuk resep, kelengkapan resep itu dibagi menjadi 3, mulai dari administrasi, farmaseutik, maupun klinis. Administrasi di sini di bagian atas, yang mana merupakan identitas dari dokternya, nama dokter yang menulis resep, surat izin prakteknya, dan alamat dokter itu. Alamat bisa nomor telepon dari dokter yang bersangkutan, ataupun dari alamat rumah sakit ataupun apotek yang bersangkutan gitu ya, yang memang mengenai identitas dokternya. Kemudian ada farmaseutik. Farmaseutik di sini berupa nama obat, komposisi, dan dosisnya, dan juga cara pemakaiannya gitu ya, dosisnya dan juga cara pemakaiannya. Kemudian ada klinis. Klinis ini sebenarnya mengacu pada identitas pasien, tapi bisa juga ke riwayat dari pasien tersebut gitu, untuk kita mengkaji apakah untuk kita mengaji atau mengetahui keluhan atau riwayat yang memang dimiliki pasien. Jadi secara umumnya itu terbagi menjadi 3, administrasi, farmaseutik, dan klinis. Berikutlah contoh resep yang lengkap yang bisa kalian pahami. Dan seperti inilah untuk pembagian 3 bagiannya gitu. Lalu ada poin ketiga, yaitu melakukan pengkajian resep. Dan memang jika ada formulir yang terkait. Perlu kita ketahui, pengajian resep di sini dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah terkait obat, harus dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Secara singkatnya itu sesuai yang tadi gitu ya, sudah dibagi 3 bagian, administrasi, farmaseutik, maupun dari klinisnya. Berikut juga contoh formulir dari pengajian resep. Saya ambil contoh dari puskesmas seperti ini. Sebenarnya
Masuk ke dalam 3 poin tadi merupakan administrasi, farmaseutik, dan juga klinis. Di sini bisa dilihat gitu ya untuk formulirnya, mulai dari kelengkapan yang emang identitas dari dokternya, terus ada yang farmaseutik berupa nama obat maupun komposisinya, dosisnya, kemudian ada juga identitas dari pasien, bisa riwayat pasien, riwayat pasien yang memang kita bisa lihat gitu ya, bisa di checklist iya atau tidaknya, ya jika ada, tidak jika ya memang tidak ada di dalam resepnya. Kemudian masuk ke pembahasan soal 4 mengenai masalah terkait obat. Perlu kita ketahui masalah terkait obat ini biasa disebut juga sebagai drug related problems atau DRP, yang dimana suatu masalah hal penting gitu yang perlu dipelajari dalam pengkajian resep dan pelayanan kefarmasian. Kejadian yang tidak diinginkan pasien terkait terapi obat ini secara nyata maupun potensial berpengaruh pada outcome gitu, hasil yang memang diinginkan pasien. Karena ketika ada masalah terkait obat, maka terapi kepada pasien otomatis tidak berjalan dengan sesuai, karena memang obatnya misalkan obat yang tidak sesuai atau beberapa faktor lainnya. Maka dilakukanlah evaluasi itu terkait masalah terkait obat ini. Adapun klasifikasi dari DRP yang memang saya ambil dari Pharmaceutical Care Network Eropa Foundation, sebenarnya ini saya mengambilnya juga di modul praktikum pelayanan kefarmasian waktu semester 6 kemarin, yang di sini pada intinya gitu meliputi efek samping, masalah pemilihan obat, masalah dosis, masalah penggunaan obat, interaksi lain-lainnya, seperti pasien tidak puas dengan terapi meskipun mendapat obat yang tepat sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Ini faktor-faktor salah satu faktor-faktor lainnya. Berikut juga ada klasifikasi tingkat keparahan dari DRP, masalah terkait obat ini, mulai dari ringan, sedang, berat. Ringan di sini bisa disebut minor, yang bisa ditoleransi. Kemudian ada sedang ataupun moderat yang memang perlu tindakan medis, dan juga ada berat ataupun mayor yang darurat medis. Jadi ketika sudah sedang atau moderat juga perlu tindakan medis, jangan sampai masalah terkait obat ini malah dibiarkan, justru nantinya akan berbahaya, apalagi terkait penyakit yang kita derita, misalkan malah bukannya menyembuhkan, terkait terapi itu kan untuk menyembuhkan, malah jatuhnya akan memperburuk keadaan terkait masalah obat ini, dan bukan hal yang sepele. Terkait masalah obat bukan hal yang sepele, maka dari itu ketika sudah ada, boleh diselesaikan ke medis. Selanjutnya pembahasan soal kelima yaitu tentang swamedikasi dan tata laksananya. Perlu kita ketahui bahwa swamedikasi ini merupakan upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri. Jadi ketika masyarakat datang ke apotek, dia mengeluhkan sakit yang ringan, mereka pasti butuh rekomendasi obat yang sesuai dengan mereka. Maka mereka inilah telah melakukan swamedikasi. Terus untuk mengatasi keluhan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, pada pelaksanaannya swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan atau medication oral karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaan obat ini. Tapi di apotek itu paling sering dilakukan swamedikasi. Karena swamedikasi ini memang banyak sekali masyarakat gitu ya yang datang ke apotek untuk mendapatkan obat karena bertanya kepada yang di apotek gitu ya, kepada bagian kefarmasiannya untuk menanya keluhan mereka dan obat yang sesuai dengan keluhan mereka. Pengobatan itu dibatasi untuk swamedikasi ini, meliputi penyakit ringan seperti flu, batuk, demam, nyeri, diare, kecacingan, mah, biang keringat, jerawat, kadas, kurap, ketombe, kudis, kutil, luka bakar, luka iris, dan luka serut. Pengetahuannya juga gitu ya, kita untuk menyampaikan ke masyarakat itu memberikan informasi, karena pengetahuan masyarakat terkait obat yang dibelikan juga ada yang baru pertama atau sebagainya gitu ya, sehingga swamedikasi ini peran farmasis juga memberikan informasi yang tepat dan sesuai dan dari hasil wawancara tentang keluhan pasien itu dan memastikan segala aspek itu ya, itu hal yang sangat penting karena swamedikasi ini tidak sembarangan, karena hanya obat-obat ringan saja yang boleh diberikan ataupun obat wajib apotek saja yang memang bisa diberikan. Hal yang pertama sebelum kita melakukan swamedikasi ini, ketika ada pasien yang datang,
Awalilah dengan wawancara, kemudian dilakukan penyelesaian masalah terkait dari hasil wawancara yang kita lakukan kepada pasien tersebut tentang keluhannya misalkan dan tentang memastikan apakah obat ini untuk pasien tersebut yang datang atau untuk keluarganya atau anaknya dan sebagainya. Pastikan umurnya juga, tanyakan umurnya, tanyakan punya alergi dan semacamnya gitu ya. Itu ditanyakan dan dilanjutkan pemberian informasi terkait obat yang dipilihkan dan cara penggunaannya karena jangan sampai kita lupa untuk tidak memberikan informasi terkait obat yang dipilihkan dan juga cara penggunaannya karena di sini percuma gitu ya ketika pemberian informasi tapi cara penggunaannya tidak disampaikan, malah nantinya akan berbeda pengetahuan pasien kan juga pastinya tidak setahu itu gitu terkait obat yang dibelinya. Apalagi yang memang soal medikasi ini. Jadi perlu hati-hati dalam memberikan informasi dan pastikan memberikan informasi beserta cara penggunaannya jika perlu. Jika memang obatnya itu ada cara penggunaan khususnya. Kalaupun nggak ada juga ya tetap dikasih tahu aja untuk memperjelas dari obat yang dibeli oleh pasien tersebut. Jadi untuk prosedurnya bagaimana? Kita melakukan komunikasi. Awal komunikasi ini yang tadi melanjutkan dari wawancara. Kita melakukan komunikasi kepada pasien yang dimana jangan lupa untuk memberikan salam terlebih dahulu, memperkenalkan diri kita, dan juga menawarkan bantuan, serta meminta izin untuk menggali informasi. Contohnya seperti kayak selamat datang Ibu atau Bapak, perkenalkan saya Loviani yang sedang bertugas kali ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dan kalau boleh tahu, bolehkah saya menanya beberapa hal terlebih dahulu sebelum nantinya saya memberikan rekomendasi obatnya? Bisa gitu ya, seperti itu untuk komunikasinya. Yang penting, lakukanlah secara ramah, tersenyum, dan juga pasanglah wajah senyaman itu untuk mereka dan nada bicara kita pun juga perlu diperhatikan. Kemudian dilanjutkan melakukan asesmen ke pasien yang dimana kita bertanya. Gunakan prinsip WWHAM atau Who, What, How Long, Action, dan juga Medicine. Ini sangat membantu nantinya kita menggali informasi kepada pasien tersebut yang memang agar mempermudah kita untuk memilihkan obat yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan dan memberikan solusi kebutuhan terapi obat pasien. Jadi terapi dapat berupa obat bebas terbatas, ataupun obat wajib apotek. Yang bisa juga kosmetik atau obat suplemen atau memberikan perubahan gaya hidup kepada pasien tersebut. Sebenarnya inilah yang memang bisa kita berikan saat suami medikasi itu dan tidak boleh untuk penyakit atau untuk sakit yang berat ataupun yang parah itu lebih dianjurkan untuk dia melakukan swab medikasi karena sesuai yang tadi sampaikan juga bahwa swab medikasi ini dilakukan ketika penyakitnya ringan dan juga penyakit atau sakit yang memang sering terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi tidak sembarangan kita bisa melakukan swab medikasi untuk bisa menyembuhkan rasa sakit yang kita miliki. Kemudian jangan lupa untuk memberikan informasi obat, karena kan pasien juga datang swab medikasi dengan menyampaikan keluhannya, kita memberikan rekomendasi, jangan lupa juga memberikan informasi obatnya sedetail mungkin, mulai dari nama obat, indikasi, dosis, cara penggunaan, jangka waktu pemakaian, cara penyimpanan, tanggal batas guna, efek samping, dan cara mengatasinya jika memang ada. Terus makanan minuman, aktivitas yang memang harus dihindari, dan kepatuhannya jika memang ada. Jadi perlu kita sampaikan juga mengenai informasi obat ini, jangan sampai kita hanya memberikan saja gitu ya, tanpa memberikan informasi kepada pasien tersebut yang memang datang ke apotek contohnya ya, untuk menyampaikan keluhannya dan untuk membeli obat yang memang rekomendasi dari seorang farmasisnya itu sendiri. Selanjutnya kita lakukan verifikasi informasi obat. Apa itu verifikasi informasi obat? Maksudnya kita mengkonfirmasi kembali kepada pasien tersebut atau kepada orang yang memang datang ke apotek tersebut. Apakah informasi yang sudah dijelaskan itu bisa dimengerti atau apakah yang sudah disampaikan itu
bisa dipahami. Jika memang belum dipahami, boleh ditanyakan saja. Dan juga kita juga bisa meminta ya, kita bisa meminta dari pasien tersebut untuk mengulang apa yang kita sampaikan kepada dia. Dan ketika dia ada beberapa kesalahan, kita bisa luruskan dari pernyataan yang sudah dia sampaikan kembali kepada kita sebagai seorang farmasis. Kemudian penutup yang dimana penutup ini kita jangan lupa ucapkan semoga lekas sembuh kepada pasien tersebut, dan juga jangan lupa untuk mereka meminumnya sesuai apa yang diberikan, sesuai informasi apa yang sudah kita sampaikan. Jadi jangan lupa untuk ucapkan semoga lekas sembuh. Dan juga perlu diingatkan kembali bahwa swamedikasi ini tidak sembarangan bisa diberikan kepada pasien yang memang memiliki penyakit yang cukup berat. Dan perlu diketahui juga bahwa swamedikasi ini biasanya hanya ada di apotek yang paling banyak, karena apotek di sini adalah sasaran masyarakat ketika mereka sakit dan sakit dengan keluhan-keluhan ringan, otomatis mereka akan membeli obat ke apotek. Maka dari itu, praktik dari swamedikasi ini pasti selalu dijumpai di apotek dan banyak sekali dijumpai di apotek seperti itu. Selanjutnya mengenai tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik yang terkait, efek samping yang perlu diperhatikan, dan juga cara mengisi formulir yang terkait yang memang diperlukan dalam tata laksana penyakit degeneratif ini. Sebelum masuk ke tata cara ataupun formulirnya, saya akan menjelaskan singkat terlebih dahulu mengenai penyakit degeneratif. Jadi apa itu penyakit degeneratif? Jadi penyakit degeneratif ini merupakan penyakit yang memang timbul akibat penurunan fungsi organ tubuh karena proses penuaan atau gaya hidup yang tidak sesuai. Jadi semakin bertambahnya usia, maka proses atau organ-organ yang ada di dalam tubuh kita tingkatnya akan semakin menurun, sehingga adalah penyakit degeneratif ini akibat penuaan atau bertambahnya usia. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga saya akan menyampaikan apa saja penyakit degeneratif yang memang bisa terjadi, seperti hipertensi, diabetes mellitus. Walaupun diabetes mellitus ini bisa faktor turunan juga ya untuk penyakitnya, tapi tidak menutup kemungkinan saat proses penuaan atau bertambahnya usia ketika kita tidak mengatur pola yang sehat, maka siapapun bisa terkena DM atau diabetes mellitus ini. Kemudian ada dislipidemia, ada penyakit jantung koroner, asam urat atau gout, dan juga osteoartritis. Dan perlu diingat juga gitu ya, semakin bertambahnya usia, maka kita juga harus semakin bisa menjaga kesehatan tubuh kita, dan gunakanlah pola hidup sehat agar tidak memperburuk keadaan atau menambah hal-hal yang memang bisa kita dapatkan saat usia kita bertambah terus gitu. Jangan sampai semakin usia kita bertambah, gaya hidup kita malah semakin berantakan, karena itu akan mempengaruhi proses fungsi organ tubuh kita. Contohnya kan seperti kolagen yang alami yang ada di dalam tubuh kita pun seiring kita bertambahnya usia maka akan berkurang. Maka dari itu, penuhilah asupan-asupan yang diperlukan ketika kita semakin bertambahnya usia, bukan malah merusak pola hidup atau gaya hidup kita menjadi kurang tidak baik, karena akan mempengaruhi dari kesehatan kita yang semakin banyak menurun. Untuk tata laksana umum penyakit degeneratif ini bisa dilakukan non-farmakologis ataupun farmakologis. Non-farmakologis ini tidak menggunakan obat, ya tentunya dengan menjaga pola makan, olahraga, gaya hidup kita, dan kebiasaan kita sehari-hari ini masuk ke non-farmakologis. Kemudian untuk farmakologis jelas menggunakan terapi obat tertentu sesuai penyakit atau sakit yang kita alami. Dan ini juga perlu langsung ke bagian
perlu langsung konsultasi kepada medis atau cek langsung ke medis ataupun rumah sakit seperti itu. Dan selanjutnya ada parameter klinik yang perlu dipantau, yang dimana digunakan untuk menilai efektivitas ataupun keamatan terapi yang kita lakukan atau yang kita jalani gitu ya. Jadi kenapa parameter klinik ini perlu dipantau agar kita bisa mengetahui apakah terapi ini efektifkah atau sesuaikah dengan yang kita rasakan, sakit yang kita alami. Ketika memang tidak sesuai, maka nantinya akan ada perubahan dari obat yang bisa diberikan. Lanjut ke efek samping yang perlu diperhatikan, ya berhubungan dengan formulir terkait gitu ya. Kalau efek samping ini biasanya ada formulir yang memang ada di puskesmas, apotek, ataupun rumah sakit. Di bagian pelayanan farmasi klinik ini, formulir ini biasanya berisi informasi atau riwayat dari pasien, riwayat pasiennya gitu, agar nantinya kita bisa memilihkan obat yang sesuai, terapi yang sesuai dari kondisi pasien tersebut. Makanya perlu pengkajian terlebih dahulu terkait dari riwayat yang diderita pasien. Every year, across our hospitals, we prescribe over 1 million medications for our patients, and it all starts with the doctor. Prescribing medication for a patient. This is sent to the hospital pharmacy and a receipt is produced. The prescription is allocated a barcode number and assigned a breach time, 30 minutes for critical medication, 1 hour for other urgent medication, and 2 hours for discharge medicines. The prescription is then screened by a pharmacist. This may have already been screened on a ward. The prescription or pharmacy sheet is then placed into breach time order in the to be dispensed boxes in dispensary. It's then picked up by a dispenser and placed into a red for urgent or blue non-urgent tray. The dispenser will also check the prescription to ensure it is in date and screened by a pharmacist. The dispenser goes with the prescription to a computer and scans the prescription to dispensing using the barcode. Labels are then generated for the prescription using a system called JAC. This is the pharmacy stock control system. Stock will come out of the robot or sometimes needs to be picked manually from the shelves. The items are then moved to the dispensing bench. The dispenser dispenses the medicines, correct quantities are counted and allocated the correct storage containers. The labels are then checked against the prescription and attached to the medicine. Any additional labels are added at this stage, which could include expiry dates. Once complete, a transport bag or discharge bag is added to the tray, stating the correct location and patient details. Some medicines require special storage, so the correct paperwork will be completed for this. The dispenser then places the tray and its contents onto the checking bench in breach time order. A pharmacist or accuracy checking technician will then take the tray in order of breach time and scan the prescription to final check. They will then perform a final check on the prescription, which includes checking the dispenser's accuracy against the prescription. Once the final check is complete, the pharmacist or accuracy checking technician will scan the prescription's barcode to the complete stage. The prescription and dispensed items are placed into a pigeonhole in dispensary. Each location in the hospital has a pigeonhole, so the dispensed items and prescriptions need to be put in the correct location. A pharmacy porter will take the prescriptions and contents out of the pigeonhole and scan the barcode to the final stage, left pharmacy. This will then be put into a trolley and taken to the ward. Some medicines require special storage for delivery and a signature from the designated person on the ward. The porter will ensure they follow the correct procedures for delivery. Urgent supplies are given to a nurse and non-urgent supplies are placed in a lockable pharmacy cage present on all wards. Nursing staff will then access the items when the patient needs them and administer them correctly.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya di sini saya juga menampilkan gitu ya literatur apa saja yang saya gunakan. Yang pertama ada modul praktikum farmasi terpadu, kemudian ada buku ilmu resep, dan juga ada modul pelayanan kefarmasian yang sudah dilakukan. Praktikum pelayanan kefarmasian ini sudah dilakukan di semester 6 kemarin. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kata atau perkataan yang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.